Yuk kita berdoa terlebih dahulu. Ya, Vedicwa. Bapa, terima kasih. Kami percaya Engkau punya pesan bagaimana kehidupan kami harus berjalan maju. Kami tidak mau hidup ini berjalan mundur karena kami tahu bahwa di depan itu Tuhan sudah menyediakan pengharapan hari esok dan janji Tuhan yang begitu luar biasa. Terima kasih Bapak. Kami serahkan live ini, biarlah Engkau urapi bibir lidah hamba-Mu, berkati setiap telinga yang mendengar, biar semua kemuliaan kembali kepadamu di dalam nama Tuhan Yesus. Yang percaya berkata amin. Ya, shalom semuanya, ada sukacita. Ya, pagi ini saya akan berkhotbah tentang bagaimana pentingnya berdoa. Kita percaya bahwa hari ini jangan pernah lemah. Karena senyatanya di depan yang saudara alami hari ini itu tidak sebanding dengan apa yang Tuhan sudah sediakan di depan. Termasuk janji-janji yang begitu banyak ya. Termasuk pengharapan yang tidak pernah mengecewakan, tidak pernah memalukan ya. Ada hari esok, bagaimana Tuhan itu sudah sediakan suatu negeri yang selalu ditutup dengan limpah. Itu sebabnya iblis itu nggak mau saudara menikmati janji yang indah ya. Hari esok yang ditutup dengan kelimpahan, pengharapan yang kelihatan hasil, tidak mengecewakan. Itu Tuhan. Yang namanya iblis selalu berusaha mencuri semuanya itu dengan apa yang terjadi dengan fakta. Senyatanya fakta tetap tunduk kepada kebenaran. Izinkan fakta ini mau parah, mau hancur, mau ndak ada dasar untuk berharap, mau tidak ada bukti baik. Sekali lagi, saudara tidak perlu berkecil hati. Siapa yang hari ini ngalami fakta yang benar-benar menurut akal kemampuanmu, engkau ndak kuat lagi, satu hal kita percaya, fakta selalu tunduk kepada kebenaran. Jadi yang pasti nanti hidup kita ditutup dengan kebenaran. Tidak mungkin fakta yang menutup hidupmu. Hutang tidak akan menutup hidupmu, hanya berakhir dengan cerita hutang titik. Enggak. Apa yang kau alami hari ini dengan perselingkuhan pasangan hidupmu tidak akan pernah berakhir dengan selingkuh, cerai. Enggak. Tapi selalu ditutup dengan kebenaran bahwa Tuhan pasti memulihkan segala sesuatu. Walaupun hari ini rumah tanggamu kacau, hancur, engkau punya pasangan yang tidak ideal, pasti ditutup dengan rencana Tuhan. Segala sesuatu indah pada waktunya. Kejadian hidup yang dahsyat, Tuhan akan menutup dengan perkara-perkara yang besar. Itu sebabnya kita perlu mengingatkan hidup kita hari ini. Siapa kita di mata Tuhan? Adalah orang-orang yang berhak melihat perkara yang besar, menikmati kejadian hidup yang dahsyat, menikmati segala sesuatu yang indah pada waktunya. Saya sering ngomong di depan, ngomong-ngomong sendiri kalau iblis datang dengan fakta. Saya cuma bilang gini, iblis, engkau tahu siapa hidupku di mata Tuhan. Aku adalah orang benar yang Tuhan sudah sediakan sesuatu yang indah. Kejadian hidupku pasti dahsyat. Perkara-perkara yang ditutup bukan perkara yang biasa. Di balik hancurnya rumah tanggaku, aku melihat ada perkara-perkara Tuhan yang besar dan ajaib. Makanya kita perlu kekuatan doa. Kita perlu yang namanya sarana untuk kita bisa kuat melihat sesuatu yang indah, janji, harapan, masa depan, semua yang Tuhan sudah sediakan. Tanpa kehidupan doa, saudara tidak akan pernah bisa melihat semuanya ini. Dengan kehidupan doa, maka kita akan melihat bagaimana semua yang hari ini buruk ya, semuanya akan menjadi baik.
Yang jahat-jahat direkakan akan jadi rekaan yang baik. Yang hari ini gagal-gagal, Tuhan akan bawa menjadi keberhasilan, keberuntungan. Nah, hari ini saya akan bahas dari Lukas 18 ya. Kalau saudara baca di Lukas 18 ayat 2, itu ceritanya bagaimana seorang hakim yang tidak takut akan Allah dan tidak menghormati seorang pun. Hari itu ada seorang janda yang selalu datang kepada hakim itu dan selalu berkata, belalah hakku terhadap lawanku. Ya, tapi ayat keempat yang berkata, hakim ini orang yang tidak takut akan Allah, tapi karena ayat kelima, janda ini menyusahkannya, maka hakim ini akhirnya mengabulkan apa yang diminta oleh janda ini. Nah, ayat 6 dan ayat 7 kita baca ya. Ketika Tuhan mengingatkan perumpamaan seorang hakim yang lalim dengan janda yang tidak pernah putus asa, tidak pernah jemu-jemu untuk datang kepada hakim, tidak jemu-jemu untuk memohon ya. Walaupun hakim ini jahatnya, tidak takut akan Tuhan, tapi karena seorang janda ini tidak jemu-jemu untuk memohon supaya hakim ini membela haknya terhadap lawan, di situ hakim ini mengabulkan ya. Sama yang ketika Tuhan katakan pada pagi ini, kata Tuhan, camkanlah apa yang dikatakan hakim yang lalim. Ayat 7 ya. Jadi kita renungkan kata-kata hakim yang lalim itu yang berkata, oleh karena janda ini datang terus tidak jemu-jemu, memohon terus ya, dan dia terus datang, akhirnya hakim yang lalim ini mengabulkan. Perumpamaan ini Tuhan juga berkata, camkan apa yang dikatakan hakim yang lalim. Ayat 7. Tidakkah Allah akan membenarkan orang-orang pilihannya yang siang malam berseru kepadanya? Dan adakah ia mengulur-ngulur waktu sebelum menolong mereka? Kalau saudara baca di Lukas 18 ayat 7, ya waktu saya persiapkan ayat ini, Tuhan itu cuma mengingatkan gini, jangan pernah jemu-jemu untuk berdoa. Engkau tahu pentingnya berdoa seperti yang aku katakan, camkan apa yang dikatakan hakim yang lalim. Ayat 7 yang saya rangkum. Yang pertama, Tuhan pasti membenarkan orang-orang yang menderita. Artinya hari ini engkau yang menderita disakiti, engkau menderita karena jerat utang. Ya, percayalah ketika kita berdoa, kita seperti seorang janda yang tidak jemu-jemu untuk memohon, untuk pembelaan. Percayalah, hakim yang lalim aja, dia yang tidak punya hati seperti hatinya Tuhan, seluas samudra yang penuh belas kasihan, penuh kasih setia, itu aja yang tidak takut akan Tuhan, dia mengabulkan permintaan janda ini. Apalagi kita sebagai orang-orang pilihannya. Tidakkah Tuhan membenarkan orang pilihannya yang siang malam berdoa? Makanya jangan anggap remeh berdoa. Sekalipun ketika saudara berdoa, saudara yang saudara lihat keadaan hidupmu makin sulit, faktanya makin hancur ya. Sering kali kita ketika kita ngalami keadaan, kita berdoa puasa, kita berdoa sungguh-sungguh, tapi keadaan tidak bertambah baik. Nyatanya Bu Eli, toko bukannya tambah rame, tambah sepi. Suami didoakan berubah baik, tambah berubah galak. Anak-anak juga. Nah, percayalah hari ini jangan sampai iblis bisa menanamkan fakta itu menghalangi doa-doa kita. Seringkali ketika fakta ini tidak punya hasil baik, faktanya hancur,
Saudara sering kali mengubah doa. Saudara mulai berhenti berdoa, saudara mulai tidurkan jam doa, saudara mulai tidak punya semangat untuk berdoa. Senyatanya firman Tuhan berkata pagi ini, Tuhan membenarkan orang-orang yang berdoa. Seperti janda ini akhirnya dibenarkan. Ya, walaupun mungkin hakim ini tidak punya kasih, tapi Bapak kita di surga, dia selalu punya kasih. Ada seorang kesaksian ya, bagaimana dia berdoa bertahun-tahun buat anaknya. Anaknya yang didoakan yang tidak berubah, makin bodoh. Anaknya didoakan makin bodoh. Orang berkata memang ini anak sudah di bawah rata-rata. Kamu tidak usah lagi sudah berharap banyak sama anak ini. Tapi dia ingat bahwa bagi Tuhan dia tahu bahwa kunci kata doa. Doa itu mengubah segala sesuatu. Doa itu mengubah yang tidak mungkin jadi mungkin. Doa itu mengubah yang mustahil menjadi mungkin. Semua bisa diubah dengan kekuatan doa. Singkat cerita, orang tua ini tidak pernah putus asa. Dia tetap berdoa buat anaknya. Dia berkata, Tuhan, aku tahu bahwa Engkau sudah titipkan anak yang terbaik buat aku. Mungkin ibu-ibu, bapak-bapak yang hari ini punya pergumulan tentang anak-anak yang luar biasa. Mungkin mereka gagal, mungkin mereka sudah hancur jatuh di dalam pergaulan yang tidak baik. Mungkin mereka semakin sulit dikendalikan, pemberontak. Pastikan hari ini kita punya kekuatan doa orang benar. Jangan pernah meremehkan kekuatan doa orang benar yang besar kuasanya. Kalau Tuhan membenarkan orang-orang pilihannya yang berdoa siang dan malam, tidak pernah berakhir dengan sia-sia. Orang tua ini berdoa terus, anakku adalah anak titipan Tuhan yang pasti Tuhan titipkan sesuatu yang terbaik. Sekalipun setiap hari faktanya berkata anaknya bodoh, nilainya do re mi fa sol, paling tinggi sol ya. Kalau cerita do re mi fa sol, sol lagi balik do re mi fa sol, 1, 2, 3, 4, 5. Tapi ketika dia tidak pernah jemu-jemu untuk berdoa, tanpa dia sadari, apa yang dia tabur di dalam doa bersama Tuhan, Tuhan perhitungkan, Tuhan tampung. Dan suatu kali ketika dia tanpa sadar, anak ini ketika lulus dari sekolah SMA, dia masuk kuliah, Tuhan menjawab doa orang tua ini. Anak yang dikatakan bodoh, idiot, di bawah rata-rata, bisa menduduki ranking dan nilainya begitu luar biasa. Bahkan anak ini lulus dengan lulus cum laude, saudara. Dan waktu anak ini lulus cum laude, setelah lulus anak ini bekerja, dan setelah bekerja justru anak ini yang paling di antara sekian anaknya yang idiot itu yang punya gaji sampai hari ini, sukses bisa membiayai orang tuanya dengan berhasil. Makanya jangan meremehkan kekuatan doa. Iblis selalu mencuri yang namanya jam-jam doamu. Karena iblis tahu di balik doa ada satu kuasa yang tidak bisa menghalangi. Mau faktamu hancur karena doa, maka fakta yang hancur tidak akan pernah menghancurkan masa depanmu. Hari ini iblis boleh membuat semuanya kacau balau. Keadaan hidupmu karena engkau gagal, engkau serakah, karena masa lalu yang kau tabur. Hari ini engkau mengalami proses yang tidak mudah. Tapi sekali lagi, dengan kekuatan doa orang benar, iblis tidak bisa menutup yang namanya masa depan yang sudah Tuhan sediakan. Bahkan pagi ini Tuhan berkata, semuanya itu sudah terbuka lebar. Jangan pernah membatasi kuasa Tuhan hanya karena hari ini kehidupanmu semakin sulit. Yang kedua, Tuhan tidak pernah mengulur waktu atas doa orang benar. Hari ini keadaan hidupmu seperti kemarin saya posting ya, mungkin yang kau alami sepertinya waktu engkau sakit keras, waktu kepepet,
Pikiran kita berdoa supaya Tuhan segera menolong. Tapi apa yang dialami Lazarus ketika sudah sakit keras? Pikiran Marta dan Maria, Yesus segera turun tangan karena sudah kepepet terdesak. Tapi apa yang dipikirkan Marta dan Maria tidak sama dengan apa yang dipikirkan Tuhan. Tuhan tetap punya pemikiran kalau dia sampai menunda waktu doa, jawaban doa, itu pun dia tidak akan mengulur waktu untuk menjawab doa saudara dengan tepat waktu. Karena dia punya waktu yang terbaik. Waktu kita bukan yang terbaik, tapi waktu Tuhan dengan penundaannya, dia bukan mengulur waktu, tapi dia sudah menyediakan jawaban doa yang terbaik. Itu sebabnya ketika Lazarus begitu sakit keras, Tuhan dengan sengaja menunda. Apakah waktu manusia berpikir, mungkin Marta Maria berpikir gini, Tuhan itu kok tega. Padahal waktu sakit keras sudah teriak-teriak, tolong toh Tuhan, tolong saudaraku yang kau kasihi sakit keras. Tapi nyatanya Tuhan tidak segera datang, Tuhan tidak segera tolong, malah nunda, nolong orang lain. Malah tidak melakukan sesuatu, kelihatannya keadaannya paling enggak kek kalau tidak ditolong segera, ya kasih jalan kek supaya tidak tambah parah. Seringkali kita pada posisi seperti Marta dan Maria, berdoa, berteriak di tengah masa yang tersulit, yang terdesak. Bukannya jawabannya segera datang, tapi malah dibawa keadaan tambah parah. Lazarus bukan melihat kesembuhan, malah mati. Seringkali ketika kita berdoa, bukan sesuatu yang terbaik, terobosan, malah mati. Malah tambah mati, tambah tidak ada jalan keluar, tambah tertutup tembok tebal. Rasanya Tuhan ada di mana? Tapi sekali lagi, Tuhan itu tetap Tuhan yang memikirkan kehidupan saudara dan saya. Dia punya waktu yang tertepat sekalipun dengan penundaan waktu. Jangan takut. Semua kemuliaan nanti akan terjadi, pembelaan Tuhan nyata. Suatu kali yang jawabannya belum kunjung datang. Walaupun keadaan hari ini seperti di ujung tanduk dibawa ke domba pembantaian mati. Ngek Tuhan antara hidup dan mati. Sekali lagi, jangan pernah takut. Sekalipun dia mengulur waktu, dia sanggup membangkitkan Lazarus sekalipun sudah tidak mungkin lagi. Kalaupun hari ini engkau tidak ditolong, bahkan engkau berkata, "Tidak mungkin Tuhan, tidak mungkin Tuhan, sulit Tuhan, susah Tuhan." Tetaplah tenang. Karena yang kedua, Tuhan tidak mengulur waktu atas doa saudara di Lukas 18 ayat 7. Yang ketiga, Tuhan pasti menolong orang yang berdoa. Tiga hal ini pentingnya doa. Jangan sampai kita lemah. Yang pertama yaitu Tuhan itu membenarkan orang yang berdoa. Yang kedua, Tuhan tidak mengulur waktu atas doa kita. Yang ketiga, Tuhan pasti menolong orang yang berdoa. Itu sebabnya hari ini nggak ada jalan lain. Kalau konselingi seseorang, Bu, saya sudah tidak punya cara, saya tidak punya modal, saya tidak punya uang untuk bayar uang sekolah, uang pangkal, saya tidak punya tabungan untuk bertahan hidup beberapa saat. Saya cuma bilang gini, Bu, kita semua hari ini mungkin diperhadapkan tidak punya apa-apa. Banyak orang sudah tidak punya apa-apa, tapi satu hal, kita tetap punya Tuhan. Kita punya kehidupan doa yang bisa menarik kuasa Tuhan sebagai hakim yang adil. Ya, kalau tadi hakim yang lalim terhadap janda, tapi Tuhan hakim yang adil yang pasti membela hak orang benar. Saudara tidak punya apa-apa. Mungkin yang dipikir manusia, harta itu sesuatu yang punya kuasa. Siapa yang bilang?
Banyak orang sakit kanker hari-hari ini yang saya lihat orang sekitar saya. Begitu kayanya unlimited, tapi begitu kanker menvonis hidupnya hanya tinggal 3 bulan. Uang seberapapun tidak bisa memberikan kesembuhan dari kanker. Malah uang tidak ada artinya. Ya, jujur orang sampai bilang gini, Bu, orang kalau sudah kena kanker, ya, saya pernah dengar kesaksian orang yang sudah meninggal. Hari itu dia kepingin makan sesuatu kesukaannya. Kepingin makan, Bu, tidak ada artinya. Makanan semua yang masuk di dalam mulut saya, semuanya tidak enak. Perut ini mau mual, Bu. Tidak ada artinya. Saya punya uang unlimited, tidak habis 7 turunan. Tapi saya tidak bisa menikmati tidur lagi. Orang sudah kena kanker, sakit, susah tidur, susah makan, susah buang air besar, susah buang air kecil. Semua susah, nafas susah, mau apapun susah, mau jalan susah. Uang unlimited, saudara. Tapi hari ini, engkau yang tidak punya apa-apa, engkau yang tidak punya jalan keluar, jangan pernah menutup kuasa Tuhan. Hari ini dalam keadaan yang terdesak, sekalipun kita tetap punya kuasa doa orang benar. Uang tidak punya kuasa, tapi doa orang benar itu sangat besar kuasanya. Kalau uang besar kuasanya, uang itu bisa membeli keselamatan, nggak bisa. Uang bisa sembuhkan hari ini engkau divonis sudah tinggal 2 bulan. Bisa beri visa hidupmu diperpanjang di dunia. Tidak bisa semuanya. Tapi hari ini ada berita sukacita. Orang yang dalam keadaan terdesak, orang yang dalam keadaan sudah tidak berdaya. Engkau sudah dalam keadaan seperti domba di bawah pembantaian antara hidup dan mati. Jangan pernah berkecil hati. Pastikan hari ini kita masih punya kekuatan, bukan harta lagi. Rumah sudah tidak punya, pasangan hidup mungkin kau sudah tidak punya, dan sebagainya. Hari ini kita semua ada berita sukacita bahwa kita punya doa yang sangat besar kuasanya. Apa yang tidak bisa diubah dengan kuasa doa? Ketika Tuhan memberikan satu peneguhan, doa itu besar kuasanya. Maka hari ini jangan mengecilkan siapa kita. Kita bukan siapa-siapa, tapi kita punya kuasa yang besar. Maka kita yang bukan siapa-siapa akan menjadi orang yang sukses, berhasil, beruntung. Kenapa? Karena kita punya hari ini kuasa doa yang jauh lebih besar dari segala kuasa. Hari ini tanpa kita sadari, dalam hidup orang benar itu punya kuasa. Doa, iman, pengharapan, itu kuasa yang tidak pernah saudara sadar dalam hidup kita. Apa yang tidak bisa diubah dengan kuasa doa? Apa yang tidak bisa digeser dengan kuasa iman? Apa yang tidak bisa saudara lihat dengan pengharapan? Pastikan orang benar hari ini jangan pernah pesimis, optimis. Waktu saya tahu arti kekuatan doa, orang boleh mengecilkan saya, orang boleh melihat saya bukan siapa-siapa, tapi orang tidak pernah tahu bahwa di balik kuasa orang benar ada kuasa doa yang bisa mengubah segala sesuatu. Kita kalau baca Lukas 18 ayat 7, yuk, ada kuasa doa. Tuhan itu membenarkan orang yang berdoa. Tuhan itu tidak pernah mengulur waktu atas orang yang berdoa. Tuhan pasti menolong orang yang berdoa. Satu persatu kita bahas. Yuk, kita lihat bagaimana kalau Tuhan membenarkan orang berdoa. Contohnya, di Markus 1 ayat 40 sampai 42. Markus 1 ayat 40 sampai 42. Hari ini siapa yang lagi ngalami susah? Nggak usah putar otak, saya sudah ngajari. Daripada banyak mikiri masalah, ngerenungi masalah, yuk banyak berdoa. Doa, doa, doa. Itu besar kuasanya, besar kuasanya, besar kuasanya. Merenungi hutangmu, merenungi suamimu yang tidak pulang-pulang, merenungi istrimu yang selingkuh, merenungi penyakit kankermu, malah tidak mengubah keadaan.
Apa yang kau renungkan hari ini justru makin menimpa hidupmu. Tapi waktu kita berdoa, maka ada kuasa Tuhan yang besar yang akan mengubah keadaan hidupmu. Yang hari ini sepertinya mati seperti Lazarus. Tapi Tuhan sanggup membangkitkan orang yang divonis mati busuk. Tuhan pasti sanggup membangkitkan. Pastikan di akhir zaman di masa sukar ada banyak Lazarus yang akan dibangkitkan. Keuangan yang mati yang akan dibangkitkan. Rumah tangga yang mati, yang hancur, yang sudah divonis untuk diceraikan akan dibangkitkan. Anak-anak yang sudah tidak punya pengharapan lagi, yang sudah terlihat hancur. Orang busuk 4 hari itu sudah hancur, saudara. Orang yang hari ini ngalami keuangan yang hancur-hancuran, jangan pernah putus asa. Sekalipun jawaban itu belum terlihat, Tuhan sengaja menunda. Sekali lagi, hancur, busuk, bau 4 hari. Hari ini engkau yang lagi posisi hancur, yuk punya kekuatan doa. Kita baca. Seorang yang sakit kusta. Sakit kusta itu juga penyakit yang zaman dahulu. Itu seperti HIV, AIDS ya. Penyakit yang sudah dikucilkan orang. Lihat ya, datang kepada Yesus. Datangnya gimana? Sambil berlutut berdoa. Berlutut di hadapannya. Ia memohon bantuannya. Lihat ya katanya. Kalau engkau mau, engkau dapat mentahirkan aku. Lihat ya, kalau kita mau berdoa, kita percaya. Orang yang dibenarkan itu doanya dengan sikap yang benar. Seringkali saya percaya hakim yang lalim itu membenarkan janda. Karena janda ini datangnya pasti sopan. Dia mungkin tidak gebrak-gebrak meja. Sama. Kalau kita mau, pentingnya kuasa doa. Kita tahu hari ini yang butuh Tuhan itu kita. Kalaupun Tuhan itu tidak jawab, dia sengaja menunda engkau yang sudah terdesak. Hari ini jangan pernah bersikap kasar. Jangan pernah bersikap marah atau mengancam Tuhan untuk tidak berdoa. Karena senyatanya di akhir zaman ini kita sangat membutuhkan kuasa Tuhan. Lewat kuasa doa kita, kuasa Tuhan akan bekerja. Pasti ada banyak orang yang sudah mengalami seperti Lazarus yang sudah hancur, cur. Itu akan dibangkitkan hanya dalam sekejap. Asal kita hari ini tetap teguh. Lihat apa yang dilakukan orang kusta. Berlutut di hadapannya, memohonnya dengan sopan. Tuhan, kalau engkau dapat, engkau pasti dapat kok. Tiru, saya belajar meniru sikap seperti seorang penyakit kusta ini. Lihat 41. Maka waktu kita datang dengan Tuhan dengan sopan, Tuhan, kalau Tuhan mau tolong aku, ya pasti bisa. Lihat ayat 41. Maka tergeraklah hati Tuhan oleh belas kasihan. Lalu ia mengulurkan tangannya, menjamah orang itu dan berkata kepadanya, aku mau, jadilah engkau tahir. 42, ini kata kunci. Hari ini yuk, siapa yang mau cari pertolongan Tuhan? 42, ini kata kunci. Seketika itu juga lenyaplah penyakit kusta orang itu dan ia menjadi tahir. Jawaban Tuhan apa? Seketika. Lazarus busuk seketika. Kalau sudah waktunya Tuhan, seketika. Sekejap, sekonyong-konyong. Pastikan hari ini jangan pernah takut. Siapa yang lagi di ambang batas kekuatan, pastikan ada jawaban seketika yang Tuhan sudah sediakan. Yang pertama, kita perlu membenarkan orang. Kalau Tuhan membenarkan orang berdoa, berarti sikap hatimu yang pertama, datang sama Tuhan dengan kerendahan hati. Selalu saya kalau datang sama Tuhan, aku cuman hamba. Tuhan kan Tuhan. Kalau Tuhan mau pulihkan hidup rumah tanggaku, ya pasti pulih kok Tuhan. Tapi kalau Tuhan mau menunda, ya sudah, aku tetap akan sabar menanti di ruang tunggunya Tuhan. Toh di ruang tunggunya Tuhan kan Tuhan tetap bertanggung jawab. Itu kan ruang tunggumu Tuhan.
Di tengah ruang tunggumu, ya engkau pasti cukupkan kebutuhanku, engkau pasti pelihara aku dan anak-anakku dan suamiku, engkau pasti berikan aku kekuatan. Kan ruang tunggunya Tuhan. Nggak usah takut, walaupun ditunda sampai busuk, kalau ada di ruang tunggunya Tuhan, kita cuma tunggu. Kalau waktunya Tuhan, tunggunya itu enak, seketika. Memang ikut Tuhan itu seperti jet coaster di ruang tunggunya Tuhan, deredek saudara. Aduh Tuhan, tapi enaknya kalau sudah waktunya, kalau Tuhan bilang gini, iya, aku mau nak jadilah tahir. Hari ini juga, saat ini juga, seketika. Tuhan akan memulihkan keuanganmu yang hancur, rumah tanggamu yang hancur ketika kita datang dengan kerendahan hati. Memohon itu pasti dengan ucapan syukur. Yang ketiga, berserah pada kehendak Tuhan. Kalau Tuhan mau, ya kemauanmu aja Tuhan. Aku kan gak lebih pinter dari Tuhan. Tuhan kan tetap sutradara yang handal. Coba mulai praktek doa seperti orang sakit kusta. Saya percaya ada banyak orang-orang yang sudah kepepet, yang sudah jalan tidak pernah tahu lagi. Seketika laut itu pasti terbelah. Saya sering ngalami laut terbelah dalam seketika. Ketika saya dalam keadaan terdesak, saya cuma bilang gini, Tuhan, kalau Tuhan mau, ya Tuhan pasti tolong aku. Tapi semua itu berbalik kemauan Tuhan. Kalau Tuhan mau, kehendakmu yang terjadi. Datang dengan rendah hati, ngucap syukur, dan yang ketiga, berserah kepada kemauan atau kehendak Tuhan. Percayalah 3 hal nanti kalau Tuhan membenarkan orang berdoa. Yang pertama, kenapa? Karena Tuhan itu adalah Tuhan yang belas kasihan atas doa-doa kita. Tuhan itu terbuka tangannya atas doa saudara. Tuhan itu punya kehendak yang terbaik. Jadi yang lagi menanti waktunya Tuhan, di ruang tunggunya Tuhan, jangan takut. Ketika kita rendah hati, kita mengucap syukur dan kita berserah pada kemauan Tuhan, maka pagi ini Tuhan yang punya belas kasihan, berbelas kasihan, Tuhan yang terulur tangannya selalu, dan Tuhan yang punya kehendak terbaik akan membenarkan orang-orang pilihannya yang siang malam berseru kepadanya. Jadi pentingnya doa hari ini, yuk, ndak ada lain. Saudara sukacita aja. Saya jalani hidup, ndak pernah mau taruh beban di hidup saya bawa sendiri. Saya cuman membangun kehidupan doa bersama Tuhan. Kalau saya sedih, ya saya bilang sama Tuhan, Tuhan, aku cuman seorang hamba. Apapun terjadi, kalau Tuhan mau pulihkan keuanganku, Tuhan mau pulihkan rumah tanggaku, Tuhan mau buat aku sehat, ya itu jadilah seperti apa yang kau mau. Engkau pasti sanggup kok Tuhan, engkau pasti sanggup. Kalau engkau mau aja, engkau sanggup. Mulai berkata, belajar, praktek, daripada doa minta-minta. Saya selalu ngajari orang jangan doa minta-minta, karena senyatanya doa minta-minta itu doa dengan persungutan. Tuhan tuh paling gak suka orang bersungut-sungut. Kalau saudara jauh lebih baik, lebih sopan, karena Tuhan itu selalu tergerak. Kalau dia belas kasihannya, hatinya tergerak, tangannya segera terulur. Dan kalau tangannya segera terulur, kehendaknya terbaik itu seketika. Tangkap ya saudara. Saudara kalau baca firman, saudara lihat step-stepnya Tuhan itu bagaimana. Waktu saya baca orang kusta, oh ternyata Tuhan tergerak belas kasihan dengan perkataan orang kusta. Makanya di Lukas 18 ayat 7 Tuhan bilang gini, camkanlah apa yang dikatakan hakim yang lalim. Jadi kita percaya setiap perkataan kita itu adalah sesuatu yang menarik kuasa Tuhan itu turun. Makanya kalau doa pembukaan sudah tidak usah minta-minta. Tuhan, kalau engkau mau keuangan tokoku memang sepi Tuhan. Tapi kalau Tuhan mau tokoku ini bisa rame dalam sekejap. Tapi ya kemauanmu lah Tuhan. Aku kan cuman seorang hamba. Aku cuman ngucap syukur aja. Hari ini tokoku sepi, penghasilanku minus, ya aku ngucap syukur wong ada di ruang tunggunya Tuhan kok minus ya dipelihara lebih dari cukup. Walaupun minus ya ndak pernah kelaparan, ndak pernah minta-minta, minus ya ndak pernah dipermalukan. Itu ciri orang yang hari ini akan melihat jawaban doanya.
ya. Jadi mulai praktek ya, tip ini sangat luar biasa saudara. Saya mulai praktek tip doa seperti ini. Saya melihat ada banyak yang memang Tuhan masih punya rencana ditunda, tidak apa-apa. Tapi paling enggak, satu pintumu ini akan membuka banyak pintu. Itu yang pertama ya. Mulai sekarang kalau doa tidak usah bersungut-sungut, tidak usah minta-minta terus. Tiru orang kusta, rendah hati, mengucap syukur, dan berserah pada kemauan kehendak Tuhan. Pasti Tuhan akan digerakkan dengan kata-kata saudara. Dia punya belas kasihan, dan kalau dia punya belas kasihan, tangannya terulur, maka seketika kehendaknya terbaik. Banyak orang yang tidak pernah sangka-sangka, dia cuma minta berkat sedikit, tapi Tuhan punya kehendak terbaik, yaitu dia diberi kepercayaan lebih berlimpah-limpah. Sama seperti orang tua yang punya anak idiot, dia cuma minta anaknya aja supaya bisa lulus sekolah, tapi Tuhan kasih anak yang kumlot. Bahkan setelah lulus kumlot, dia kerja jadi karyawan yang terbaik dengan gaji yang luar biasa. Itulah Tuhan yang kita sembah, karena dia selalu tergerak oleh belas kasihan dan dia punya kehendak yang terbaik. Tangannya tidak pernah pelit untuk menolong saudara, dia selalu terulur. Itu yang pertama. Yang kedua, bagaimana Tuhan tidak mengulur waktu atas doa-doa kita. Mazmur 102 ayat 20 sampai 22. Mazmur 102 ayat 20 sampai 22. Yuk, saudara tidak perlu cari kuasa, tidak perlu cari kuasa dukun untuk membawa keadaan hidupmu yang sulit. Tidak perlu cari kuasa hutang online, tidak perlu cari kuasa orang kaya. Kita punya kuasa doa, di mana ketika kita berdoa, kita menggerakkan kuasa Tuhan yang sekejap seketika. Balik-balik telapak tangan itu akan bekerja. Hari ini juga membuka jalan di laut, membangkitkan Lazarus yang hari ini sudah busuk. Dia pasti sanggup. Daripada cari kuasa yang bukan sekejap seketika, ada kuasa yang besar yang menyertai orang benar di balik rahasia doa orang benar. Yuk kita baca. Sebab Ia telah memandang dari ketinggiannya yang kudus. Hari ini jangan takut. Tuhan tuh tetap lihat, oh Bu Eli lagi butuh ini. Butuh yang kepepet. Malaikat yang kepepet segera tolong. Yang belum dia masih bisa mengatasi, nanti aja dulu. Yang kepepet-kepepet segera. Tuhan memandang dari ketinggian yang kudus. Tuhan memandang dari surga ke bumi. Pastikan Tuhan tuh tidak tidur. Penderitaanmu dia pandang. Dia tetap tahu sedetil-detilnya. Manusia tidak tahu isi hatimu, ketakutanmu. Tapi Tuhan sudah tahu. Dia memandang dari surga. Nah ini luar biasanya loh. Tuhan tuh hebat. Saya waktu baca ini, ya ampun Tuhan. Ternyata ya, Tuhan di surga itu tidak diam loh saudara. Dia itu memandang dari ketinggiannya dari surga ke bumi untuk mendengar keluhan orang tahanan, untuk membebaskan orang yang ditentukan mati dibunuh. Ini sudah kepepetnya, sudah parah, supaya nama Tuhan diceritakan di Sion, dia dipuji-puji. Pastikan hari ini yuk, kalau Tuhan menjawab doa, tidak mengulur waktu. Percayalah, yang pertama, Tuhan memandang siapapun kita yang berdoa dari tempat kediamannya. Hari ini siapapun kita, mau kita kita pembunuh, kita pezina, kita pencuri, Tuhan tetap memandang siapapun kita yang hari ini lagi berdoa. Karena ayat ini berkata, Tuhan mendengar keluhan. Orang berdosa jelas. Orang yang hari ini dulu pernah menjadi pelakor tetap doanya didengar. Apalagi kita hari ini mengeluh, Tuhan hari ini tokoku sepi, aku bersyukur. Itu sudah bentuk doa. Tuhan hari ini memang suamiku tambah tidak pulang, tapi aku tetap percaya, aku tetap mengampuni kok Tuhan. Aku tetap mengasihi, walaupun dia tadi maki-maki aku tetap dengar. Itu Tuhan dengar loh. Makanya yang pertama, Tuhan itu memandang orang yang berdoa. Itu yang pertama, siapapun yang berdoa. Yang kedua, Tuhan mendengar orang tahanan yang berdoa. Tuhan membebaskan orang yang tidak punya pengharapan, yang lagi berdoa hari ini. Saudara tidak punya pengharapan, yuk doa.
Karena Tuhan itu dari tempat yang tinggi, dia itu tidak tidur, dia dengar keluhan saudara, tapi keluhannya jangan dengan sungut-sungut, ngancam-ngancam Tuhan. Doanya dengan apa? Itu tadi, rendah hati, saudara ngucap syukur, berserah pada kemauan Tuhan. Tuhan dengar keluhan orang-orang yang berdoa, Tuhan dengar orang-orang tahanan yang berdoa, Tuhan dengar hari ini mau membebaskan orang-orang yang tidak punya pengharapan untuk berdoa. Pastikan kalau dia membebaskan hanya sekejap, seketika, sekonyong-konyong untuk membebaskan hutangmu yang begitu berat, tokomu yang sepi suwepi ya. Saya bersyukur saya terima kabar sukacita dari seorang yang konseling. Dia punya usaha. Hari itu dia memulai usaha, tidak main-main. Ruginya sampai miliaran saudara. Ya. Dan saya cuma bilang gini, Bu, doakan Bu. Ini sudah terlalu dalam, buka usaha ini sudah miliaran. Saya cuma bilang gini, yuk kamu masih punya kekuatan doa. Kekuatan miliaranmu sudah habis, tidak apa-apa. Bu, saya sudah habis miliaran, tidak punya lagi uang untuk top up. Lah gaji karyawan, setiap operasional kan butuh uang, Bu. Ya jelas. Kekuatan miliarmu, kekuatan dolarmu, kekuatan rupiahmu sudah tidak ada. Tapi jangan salah, kamu masih punya kekuatan doa. Ubah doa, ndak usah minta-minta, ndak usah sungut-sungut, ndak usah marah sama Tuhan. Kenapa Tuhan? Sudah doa dari awal buka usaha sampai hari ini. Tuhan kok sengaja ndak berkati usaha saya, ndak usah ngomong seperti itu. Ngucap syukur aja. Ngucap syukur dengan apa yang Tuhan sudah sediakan. Dia pasti cukupkan. Dan benar apa yang dia lakukan. Beberapa hari yang lalu saya di WhatsApp orang ini. Bu, benar. Orang benar punya kekuatan doa yang ajaib. Hari ini usaha saya mulai merangkak naik Bu. Di luar ekspektasi. Itulah cara Tuhan. Kalau dia dengar keluhan orang berdoa, dia dengar keluhan orang tahanan yang terikat hutang, yang terikat dengan kewajiban jatuh tempo yang tidak tahu lagi, toko usaha sepi, rumah tangga yang hancur, dia berjanji membebaskan orang-orang yang tidak punya pengharapan saat dia tetap berdoa. Saudara yang hari ini menjadi orang tahanan seperti di penjara, pastikan jangan pernah berhenti untuk berdoa. Karena Tuhan sudah punya kehendak terbaik membebaskan orang-orang yang sudah hopeless, yang sudah tidak punya jalan, tidak berdaya apa-apa, tapi tetap berdoa. Disitulah pembebasan sekejap, seketika, sekonyong-konyong itu pasti akan dilakukan. Saudara tidak punya apa-apa, it's okay. Tuhan tidak nuntut saudara punya apa-apa dulu, baru dia bebaskan. Justru ayat ini berkata, Tuhan itu membebaskan orang-orang yang ditentukan dunia mati untuk dibunuh. Secara akal kalau sudah ditentukan mati untuk dibunuh, orang tidak punya pengharapan. Orang sudah tidak punya pengharapan. Tapi ayat ini menegaskan, memberikan pewahyuan buat saya. Eli, sekalipun engkau ditentukan untuk dibunuh, engkau mungkin hari ini tidak lihat jalan keluar. Sepertinya keadaan hidup doa-doamu seperti stuck, bahkan tambah parah. Sekali lagi, aku tetap berdiri mendengar doa dari surga di atas untuk orang-orang yang hari ini sudah ditentukan mati untuk dibunuh. Engkau tidak punya pengharapan. Tuhan membebaskan orang yang berdoa hari ini. Pastikan hari ini, yuk doa. Kekuatan orang benar tidak ada lain. Doa, iman, pengharapan. Waktu engkau doa dengan iman dan doa dengan pengharapan kepada Tuhan, engkau pasti melihat sekejap, seketika Tuhan akan memulihkan apapun keadaanmu. Mau kusta yang sudah dikucilkan orang, yang orang berkata sudah engkau tidak punya pengharapan. Mau busuk seperti Lazarus, mau menghadapi seperti Musa, jalan di depan laut yang tidak engkau bisa jalani. Pastikan kabar sukacita hari ini. Yuk berdoalah. Waktu engkau ditawan hari ini, engkau sudah putus asa, berdoalah.
Berdoalah, jangan pernah berhenti berdoa seperti janda ini datang kepada hakim yang lalim. Kita bukan datang kepada hakim yang lalim, tapi hakim yang adil, yang punya belas kasihan, yang selalu terulur tangannya, yang selalu punya kehendak yang terbaik. Di balik jalan hidupmu yang hancur, dia tetap hakim yang adil, yang punya belas kasihan, yang selalu tangannya terulur 24 jam membalik. Kalau tangan terulur, saya percaya Tuhan tinggal gini aja loh. Saya membayangkan tangan Tuhan itu selalu gini, ya. Tuhan itu selalu terulur. Kalau dia sudah tolong, keadaan hidupmu juga akan dibalik gini aja. Semua fakta tunduk pada kebenaran. Kebenaran itu dalam kedaulatan tangannya Tuhan. Kanker tidak bisa sembuh, saudara. Saya itu punya orang yang kenalan, yang itu saksi hidup, ya. Saksi hidup di mana dia itu hari itu sudah divonis mati, saudara. Divonis mati dan dia sudah tidak punya uang untuk kemo. Orang miskin, bagaimana? Tidak punya asuransi. Hari itu sudah divonis mati. Hari itu juga dia sudah putus asa. Tapi dia ingat, waktu itu dia belum jadi orang Kristen yang sungguh-sungguh. Hari itu, ya, dia cuma ingat ada seorang yang bilang gini, berdoa yuk, mau diajak doa. Orang kalau kepepet biasanya mau, ya. Pelayanan di rumah sakit itu paling enak kalau sudah kepepet, cepat, saudara. Hari itu dia diajak doa dan dia mau. Saudara tahu, doa pertama tidak merubah apa-apa. Doa kedua tidak merubah apa-apa. Doa ketiga dia makin pendarahan hebat. Tapi pada waktu hari itu, ketika sudah kepepet, tidak tahu hari ke-8 atau hari ke-9, dia didoakan, dia pergi ke toilet. Dan bongkahan daging keluar. Sampai hari ini orangnya hidup, saudara. Kanker dinyatakan bersih oleh dokter dunia. Karena dokter di atas segala dokter turun tangan. Dia membalik keadaan yang tadinya sudah tidak ada pengharapan. Sembuh dinyatakan bersih oleh hasil lab. Dokter dunia berkata luar biasa. Makanya jangan ngecilin kuasa doa loh. Tetap berdoa. Yang terakhir, ya, Tuhan pasti menolong orang berdoa. 1 Samuel 1 ayat 26 sampai 27. Setelah itu kita selesai. 1 Samuel 1 ayat 26 sampai 27 kita baca. Lalu kata perempuan itu, mohon bicara Tuanku, demi Tuanku yang hidup. Ini Hana, ya. Akulah perempuan yang dahulu berdiri di sini di dekat tuanku untuk berdoa. Lihat ya, hari itu Hana setelah mendapat Samuel, lihat ya, Hana itu sengaja ngalami capek, lelah, bertahun-tahun tidak dijawab sama Tuhan, keadaan hidupnya malah ditutup kandungannya, tidak diperdulikan suaminya, haknya makin kecil, tapi Hana mulai punya kekuatan doa, sampai Nabi Eli bilang gini, kayak orang gila aja kamu berkata-kata. Itu bukan orang gila, tapi karena dia mencurahkan semuanya dalam doa. Dan 1 Samuel 1 ayat 26 sampai 27. 27 Hana berkata, untuk mendapat anak inilah aku berdoa dan Tuhan telah memberikan kepadaku apa yang ku minta daripadanya. Keren. Hari ini kau mungkin posisimu seperti Hana. Makin berdoa, makin bertahun-tahun disakiti. Berdoa makin ditutup kandungannya Hana. Berdoa hari itu makin haknya diberi kecil sama suaminya. Tidak adil kelihatannya Tuhan. Tuhan sudah menunda, Tuhan sudah menutup, Tuhan tidak adil. Kelihatan seperti Hana. Tapi lihat apa yang dikatakan Tuhan pasti menolong orang yang berdoa. Hana bisa berkata, untuk mendapat anak inilah aku berdoa dan Tuhan memberikan kepadaku apa yang ku minta daripadanya. Lahir Samuel. Yang Tuhan berikan bukan anak yang biasa-biasa. Nabi yang besar menyelamatkan seluruh bangsa Israel. Yang pertama, kenapa? Karena doa kita ditampung. Itu ayat 26. Mohon bicara. Aku yang dahulu berdiri di sini di dekat Tuanku untuk berdoa. Ternyata doanya Hana. Walaupun Tuhan cuek sama doanya Hana. Malah tidak adil, ditutup, dibiarkan disakiti orang jahat. Tapi Tuhan tetap menampung doa Hana. Yang kedua, doa tidak pernah sia-sia. Tuhan perhitungkan doa kita. Tuhan ingat doa saudara. Tuhan ingat, Tuhan perhitungkan. Dan yang ketiga, Tuhan berikan jawaban.
Itu sebabnya hari ini doa kita ditampung, berarti diingat ya. Doa kita tidak pernah sia-sia, berarti doa kita diperhitungkan. Yang ketiga, doa yang kita minta dikabulkan, berarti Tuhan itu berikan jawaban. 3 hal ya. Tuhan ingat doa saudara, Tuhan perhitungkan doa saudara, Tuhan berikan jawaban atas doa kita. Makanya doa aja, ditampung, tidak pernah sia-sia. Tuhan berikan apa yang kita minta, Dia kabulkan. Seperti Hana, siapapun yang lagi diintimidasi oleh iblis, Tuhan itu tidak dengar doamu. Buktinya kamu makin ditindas, pelakor makin dipuja-puja, dicinta-cinta. Buat apa doa? Buktinya doa tokomu sepi. Jangan pernah terintimidasi. Kita belajar dari orang sakit kusta, Hana, hari ini. Bagaimana pemazmur juga sudah mengatakan, kunci kekuatan doa orang benar itu besar kuasanya. Tuhan Yesus memberkati, selamat berjuang. Tidak ada sesuatu yang menakutkan karena kuasa doa jauh lebih besar kuasanya dari masalah apapun. Mau hari ini mati busuk, kecil berlalu. Laut depan kecil semuanya. Kusta tidak punya harapan, kecil. Hari ini engkau seperti Hana, kecil semuanya. Kenapa? Karena Tuhan itu yang pertama ya, Dia pasti menolong orang berdoa, Dia tidak pernah mengulur waktu, dan Tuhan hari itu akan bagaimana Tuhan itu menampung semua doamu dan membenarkan orang yang berdoa. Tuhan Yesus memberkati. Yuk, siapapun kita, Tuhan pasti membenarkan ya, Tuhan pasti menolong, dan Tuhan pasti memberikan jawaban atas doa-doa saudara. Tuhan Yesus memberkati ya. Kita percaya hari ini tidak boleh nangis-nangis lagi, tidak boleh sedih-sedih lagi ya. Bu, tidak punya apa-apa bu, tidak usah. Makanya jangan minta bantuan manusia ya. Saudara yang lagi butuh konseling dengan saya, banyak konseling yang saya lihat itu tidak kebaca. Tolong kalau memang urgent, telepon ya. Kalaupun saya tidak jawab, saya lebih gampang ngecek yang miss call daripada yang WA. WA itu banyak ke bawah. Pasti kalau saya punya waktu, kemarin saya konseling sampai jam 12 malam, jam 1 malam. Saya lihat ada banyak miss call yang masuk, saya langsung begitu rest istirahat, saya telponi satu persatu ya. Kemarin ada seorang ibu yang telepon saya jam 12 malam, saya telepon juga dan dia bilang, "Bu, bisa telepon?" Ternyata dia belum tidur, lagi galau. Setelah saya telepon dia ketawa-ketawa. Terima kasih ya Bu Eli, saya itu juga kasihan, jujur ya. Banyak orang yang bilang gini, kamu ya perlu istirahat ya. Tadi makanya saya bangun agak siang saudara, saya bangun agak siang. Saya bilang, "Loh, kesiangan bangun ya." Kenapa? Karena saya pernah jadi pasien galau, tidak enak, tidak bisa tidur, itu capek semua ya, jadi tidak enak. Makanya ketika saya tahu ada ibu yang begitu butuh, saya pasti telepon, saya nggak mungkin nggak telepon ya. Jadi sekali lagi minta maaf kalau sampai WhatsApp tidak kebaca, tolong di miss call saya ya, atau DM lewat Instagram juga mungkin ya, itu juga lebih jauh kebaca daripada yang di WhatsApp. Tapi kalau semua ke Instagram nanti tidak kebaca juga ya. Tolong juga banyak like YouTube, karena hari-hari ini banyak pertobatan lewat YouTube. Saudara like khotbah saya supaya banyak ya komen atau like. Tuhan Yesus memberkati, selamat berdoa, selamat menikmati pembalikan keadaan. Sekejap seketika, yang tidak mungkin sekejap. Selamat menikmati hari-hari ini yang tidak mungkin dibalik oleh Tuhan, hanya karena kita terus berdoa. Tuhan Yesus memberkati. Bapa, kami bersyukur kami hari ini jalan di bulan Agustus, kami diberkati dengan bakul yang ke-8, berkat Tuhan melimpah atas setiap kehidupan kami. Kami tidak mau putus asa. Masih ada Tuhan, masih ada Tuhan, masih ada kekuatan doa orang benar yang besar kuasanya sekejap seketika. Berkati setiap kami, setiap pergumulan kami. Kalau sebentar kami mau berpisah satu dengan yang lain, biar kami mengangkat tangan kami menerima berkat Abraham, Ishak, Yakub. Damai sejahtera Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus menyertai saudara dan saya mulai saat ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kedua kali. Yang diberkati dan percaya berkata amin. God bless semuanya, tetap semangat, tetap sukacita. Tuhan Yesus memberkati.